Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Vio, tolong kamu antarkan pesanan ini ke meja nomor 13 ya. Baik Mbak, jawab Vio. Seraya menerima nampan berisi 2 piring tongseng beserta 2 gelas minuman jeruk dari Mbak Yuli, teman kerjanya di rumah makan milik Bu Kesya. Vio pun gegas membawa pesanan itu kepada 2 orang pemesan yang telah duduk menunggu cukup lama di meja nomor 13. Lalu kembali ke dapur untuk mengambil pesanan yang lainnya. Hari itu merupakan hari pertama bagi Vio bekerja di rumah makan milik Bu Kesya yang menyediakan aneka tongseng sebagai menu andalannya. Sejak pertama dibuka, rumah makan itu selalu ramai. Para pengunjung rela mengantre dan berdesak-desakan demi bisa menikmati tongseng Bu Kesya yang sudah terkenal kelezatannya. Tolong kamu ambil daging di ruang penyimpanan ya. Siap Mbak, jawab Vio pada Susi yang bertugas sebagai koki. Vio, hati-hati ya, pesan Susi. Dari tatapannya, wanita yang telah bersuami itu seolah tak tega pada Vio. Entah apa yang membuat Susi begitu. Menanggapi pesan Susi, Vio hanya terkekeh. Mbak, pesannya kayak Vio disuruh ngambil daging di seberang pulau aja. Ruang penyimpanan kan cuma di belakang Mbak, ujar Vio. Bukan begitu, desis Susi. Wanita itu menoleh ke sana kemari dengan ekspresi ketakutan. Jangan lupa berdoa ketika berada di ruang penyimpanan ya. Di sana ada penunggunya, bisik Susi. Kemudian sesaat Vio terdiam. Jangan nakutin deh Mbak, seloroh Vio terkekeh. Enggak, coba aja kalau Mbak nganggur, pasti Mbak antar kamu. Intinya, kamu bismillah kalau masuk ke sana ya. Mendengar pesan itu, Vio hanya meneguk ludah antara percaya dan tidak percaya. Namun, ia memilih menurut saja apa yang dikatakan oleh Susi barusan. Vio pun pergi ke gudang penyimpanan untuk mengambil daging yang dipinta oleh Susi. Saat baru masuk, semua terlihat normal. Hanya ruangan bersuhu rendah yang di mana-mana terdapat rak tersusun rapi dengan irisan-irisan daging berwarna merah. Vio berjalan memilih beberapa daging yang diperlukan. Setelah dirasa keranjang yang dibawanya cukup penuh, Vio keluar dari ruangan itu. Namun, seseorang seperti berlari cepat di belakangnya. Vio pun refleks menoleh. Tapi, tak ada siapapun di sana. Siapa ya? Gumam Vio. Jelas-jelas ia mendengar langkah kaki berlari di belakangnya. Vio membalik badan dan melangkah ingin tahu. Keluar! Pergi dari tempat ini! Kaki Vio serasa terkunci di tempat. Tubuhnya menegang. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu siapa yang berbisik pada salah satu telinganya. Hanya suara bisikan, namun suaranya terasa begitu lengking hingga Vio dapat merasakan cairan hangat mengalir deras dari kedua lubang hidungnya. Darah, lirih Vio saat menyadari jika cairan hangat yang mengalir dari kedua lubang hidungnya adalah darah segar. Mendadak pandangan Vio menjadi kabur. Ia tak dapat merasakan apapun setelahnya. Gadis itu ambruk di tempat. Sudah siuman kamu, Vio? Alhamdulillah, sapa Yuli. Wanita beranak satu itu merasa lega melihat Vio mulai membuka matanya. Yuli bahkan masih dengan telaten menggosokkan minyak kayu putih pada telapak kaki Vio. Apa yang terjadi Mbak? Tanya Vio meringis nyeri, berusaha bangkit dari baringnya. Dilihatnya beberapa teman kerjanya telah berdiri mengerumuni dirinya dengan tatapan cemas. Kamu pingsan di ruang penyimpanan. Hidungmu mengeluarkan banyak darah. Kamu pernah mimisan begini sebelumnya? Tanya Susi. Wanita itu tak kalah cemas dengan yang lain. Vio diam. Ia berusaha mengumpulkan semua ingatannya yang beberapa saat sempat terpecah. Kamu pernah mimisan begini sebelumnya enggak? Tanya Susi lagi. Kali ini wanita itu bertekad mendekat karena begitu mencemaskan keadaan Vio. Vio mengangguk lemah, dan hal itu membuat beberapa temannya di sana mengucap alhamdulillah.
Entah apa yang membuat mereka bersikap begitu. Vio merasa tak paham pada dirinya. Ia akan mimisan saat menemukan sesuatu yang tidak bersahabat dengan tubuhnya. Itu sudah terjadi sejak dia berusia 3 tahun. Ada apa di dalam gudang penyimpanan? Pikir Vio. Vio, kamu dipanggil sama Bu Kesya tuh di ruangannya. Panggilan dari Irfan membuyarkan semua lamunan Vio. Oh, baik mas, jawab Vio. Sesaat Vio bingung, menoleh pada beberapa temannya yang menatap cemas dirinya. Namun, sejurus kemudian dia tersenyum, berpamitan pada teman-temannya untuk menemui Bu Kesya yang berada di lantai 2. Vio bangkit dibantu Susi dan Yuli, lalu berjalan menuju lantai 2. Karena tubuhnya masih sangat lemas pasca pingsan, dia pun harus dibantu saat menaiki tangga menuju ruangan Bu Kesya. Hati-hati ya Vio, pesan Susi sesampainya di depan pintu ruangan tempat bos mereka berada. Vio mengangguk seraya mengucapkan terima kasih. Vio masuk setelah mengetuk pintu dan mendapat sambutan dari dalam. Vio, silakan duduk, sapa Bu Kesya, mempersilahkan Vio agar duduk di kursi yang bertengger di seberang mejanya. Baik Bu, jawab Vio lalu melangkah mendekati. Kamu kenapa sampai pingsan tadi? Tanya wanita berkonde di depannya. Gak tahu Bu, sepertinya saya sedang tidak enak badan, jawab Vio. Ia merasa tak enak jika mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang penyimpanan. Oh, kalau begitu kamu bisa istirahat di rumah. Besok kamu bisa datang kembali untuk bekerja jika keadaanmu sudah membaik, jawab Bu Kesya. Ini, ongkos buat kamu pulang. Gak usah Bu, gak perlu, saya ada kok, tolak Vio saat Kesya menyodorkan uang pecahan 10.000. Ambil, anggap saja ini sebagai uang jajan buat kamu, desak Bu Kesya. Vio tak enak hati jika terus menolak. Akhirnya ia pun menerima uang 10.000 pemberian Bu Kesya. Setelah mengucapkan terima kasih, Vio pun undur diri dari ruangan itu. Vio berpamitan pada teman-temannya yang lain untuk pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Vio mengendarai motor metiknya. Disitulah keanehan demi keanehan mulai terjadi. Saat melewati sebuah jalan raya yang berada di pusat kota, Vio dibuat heran dengan kondisi jalan tersebut. Astagfirullahalazim, apa yang terjadi? Kenapa jalan ini berubah jadi hamparan lautan seperti ini? Gumam Vio. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya seorang diri di sana. Bukan hanya mobil, motor, dan kendaraan lain yang awalnya berseliweran seketika menghilang. Namun, motor yang Vio tunggangi bahkan serasa berada di tengah-tengah hamparan lautan, di mana sejauh mata memandang hanya ada air berwarna kebiruan. Vio sempat merasa panik. Vio masih berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Terlebih, mimisan yang sempat terhenti kini mengalir lagi dan cukup deras, sehingga Vio harus menyumpal kedua lubang hidungnya menggunakan gulungan tisu. Beruntung, Vio selalu membawa tisu kemanapun ia pergi. Vio berpikir tak mungkin berada di tempat itu terlalu lama lagi. Terlebih ponselnya mengalami habis baterai, sehingga ia tak mungkin mengabari siapapun untuk meminta pertolongan. Akhirnya, dia bertekad untuk melewati genangan air itu. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Vio. Hatinya tak henti-hentinya merapal doa semampunya, berharap Allah melindungi dirinya. Mata Vio membulat saat ekor ular besar tiba-tiba muncul dari dalam air laut di depannya dan menyambar air di permukaan hingga air itu mengguyur tubuh Vio beserta motor yang dikendarainya. Beruntung, Vio tak melupakan doanya sedikit pun. Ia terus tancap gas meski seluruh tubuhnya serasa gemetaran karena takut. Tubuh ular besar itu berenang melingkar di permukaan air. Namun Vio berusaha untuk tetap bersikap tenang meski ketakutan telah menyergap dirinya. Meski berbekal doa dan amalan di dalam hatinya, Vio mampu melajukan motornya lebih cepat dari sebelumnya. Hingga begitu dirinya mendapatkan celah di antara ekor dan kepala ular besar yang melingkari motor yang ia tunggangi saat itu, Vio pun berhasil melepaskan diri.
Saat melewati kepala ular itu, Vio bergidik ngeri melihat kepala ular yang membuka lebar-lebar mulutnya hingga 2 taring runcing berukuran besar terlihat begitu mengerikan. Lidah bercabang milik ular itu sempat menjulur. Beruntung, Vio berhasil menyelamatkan diri dari ular tersebut. Dan bersamaan dengan itu, air laut seketika menghilang berganti menjadi jalan kota pada umumnya. Bukan hanya itu, kendaraan dan orang-orang juga terlihat berlalu lalang. Ah! Vio terlalu kencang membawa motornya karena masih refleks saat membebaskan dirinya dari ular besar. Alhasil, motornya masuk menabrak bilik sebuah rumah makan yang bertengger di tepi jalan. Astagfirullahalazim, nak. Kamu gak apa-apa? Vio hanya meringis nyeri mendengar ucapan seorang nenek tua yang tergopoh menghampiri dirinya. Dengan bantuan nenek itu, Vio pun bangkit. Beruntung tak ada luka yang serius meski motornya mengalami kerusakan parah. "Du, kamu harus hati-hati. Seseorang telah menandai dirimu sebagai calon tumbal." Pesan dari nenek tua itu membuat Vio terhenyak. "Tumbal?" tanya Vio mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang dikatakan si nenek. Vio memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing. Baru saja dirinya membuka mata kembali. Nenek yang menolongnya sudah tidak ada lagi di sisinya. "Nek," panggil Vio, namun tak ada sahutan. Vio celingukan mencari dan tak ada nenek itu di mana-mana. "Dek, kamu kenapa? Jatuh?" tanya seorang wanita yang baru saja datang menghampiri dirinya. Lalu diikuti dengan segerombolan orang yang berinisiatif menolong Vio. Anehnya, Vio masih berada di atas motornya yang telah rusak parah. Itu berarti pertolongan si nenek dan obrolan mereka tadi hanyalah sebuah halusinasi. Lalu, siapa nenek itu? "Adakah nomor keluarga adik yang bisa kami hubungi?" tanya seorang ibu dari banyaknya warga yang mengerumuni Vio saat itu. Vio menyebutkan sederet nomor telepon yang mungkin bisa dihubungi. Pasalnya HP-nya habis baterai hingga tak dapat digunakan untuk mengabari siapapun. Selama menunggu keluarganya datang menjemput, Vio hanya tiduran di atas papan panggung yang ada di warung makan itu. Kepala Vio terasa pusing hingga ia tak sanggup untuk menegakkan kepalanya terlalu lama. Tak berselang lama, Mardi, kakak laki-laki Vio, bersama kedua orang tuanya datang menggunakan sebuah mobil sedan yang disewa dari rumah. "Dek, kamu gak apa-apa?" tanya Mardi cemas. Vio hanya menggeleng. Ibunya menangis melihat keadaan anaknya. Namun ia bersyukur berkali-kali karena meskipun sebagian motor yang dikendarai Vio sudah hancur, namun anaknya masih selamat dan hanya menderita luka ringan saja. Orang tua Vio berterima kasih kepada warga di sana atas pertolongan mereka kepada Vio. Mardi mengangkat tubuh lemas adiknya dan membawanya ke dalam mobil. Vio dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Untungnya lukanya tidak terlalu parah, sehingga Vio diperbolehkan pulang hari itu juga. Vio terbaring di dalam kamarnya. Rasa pegal dan nyeri masih terasa di sekujur tubuhnya, membuat dirinya lebih nyaman tiduran di dalam kamar, meskipun waktu belum terlalu larut. Dan mata Vio pun sebenarnya belum mengantuk. "Vio, ibu pergi ke rumah Wak Hardi dulu ya, sama bapak. Hari ini genap 7 hari meninggalnya Wulan. Gak enak kalau bapak dan ibu gak ikut tahlilan di tempat Wak," pamit Bu Lisnur, ibunya Vio. "Iya bu, tapi jangan lama-lama ya. Vio takut di rumah sendirian." "Mas Mardi kemana bu?" tanya Vio tanpa bangkit dari baringnya. "Masmu sedang pergi sebentar ke rumah temannya katanya. Nanti sebentar lagi juga pulang. Kamu baik-baik di rumah ya. Ibu kunci pintunya dari luar. Jadi kamu gak perlu buka pintu kalau ada orang yang ketuk pintu. Mas Mardi juga tadi bawa kunci sendiri kok. Kamu istirahat saja ya," pesan Bu Lisnur. Mengelus kepala Vio lalu mengecup kening anaknya itu dengan sayang. "Iya bu, jangan lama-lama ya," Vio kembali berpesan. "Iya," jawab Bu Lisnur seraya bangkit. Ibu dan bapaknya telah pergi. Seperti apa yang dikatakan Bu Lisnur, mereka mengunci rumah dari luar. Malam semakin larut, tapi kedua orang tua Vio, bahkan Mardi kakak satu-satunya, tak kunjung pulang.
Rasa kantuk kian menyergap perasaan gadis berusia 19 tahun itu, hingga perlahan matanya mulai terpejam. "Vio, ambilkan daging di ruang penyimpanan." Suara itu taubanya sebuah perintah yang harus dilakukan saat itu juga. Vio begitu ketakutan. Terlebih, yang memberi perintah pada dirinya saat itu bukanlah Yuli, bukan pula Susi ataupun teman-teman kerja lainnya, melainkan sesosok berjubah hitam yang Vio sendiri tak dapat melihat dengan pasti milik siapa wajah di balik jubah hitam tersebut. Tak hanya itu, Vio dibuat bingung saat dirinya justru dibekali sebuah cangkul ketika mendapat perintah untuk mengambil daging di ruang penyimpanan. Meskipun tak paham dengan maksud perintah itu, namun Vio dengan takut-takut berjalan dan masuk ke dalam ruang penyimpanan daging. Sosok berjubah mengikuti langkah Vio kemanapun ia pergi. Vio membuka pintu gudang penyimpanan. Mata Vio membulat sempurna saat kedua matanya mendapati ruangan penyimpanan daging yang ada di rumah makan Tongseng tempatnya bekerja berubah menjadi area kuburan. Saking takutnya, Vio refleks menutup kembali pintu gudang itu. Ia membalik badan dan mendapati sosok berjubah hitam menatapnya marah. Sosok berjubah yang ternyata adalah seorang perempuan. Perempuan misterius itu memiliki bola mata yang keseluruhannya berwarna hitam. Wajahnya yang marah berubah kehijauan dengan urat-urat nadi nampak jelas menjalar seperti akar, hampir memenuhi wajah sosok itu. Vio ketakutan dengan sosok tersebut. "Masuk, ambil dagingnya," bakik sosok itu. Dengan tubuhnya yang gemetaran, Vio mengangguk. Keringat dingin mengucur hampir di seluruh tubuhnya. Tangan dan kakinya terasa keluh. Namun ia tetap harus membuka kembali pintu gudang dan masuk ke dalam ruangan itu. Isi dari ruangan itu benar-benar taubanya sebuah area kuburan. Vio dipaksa melangkah oleh sosok berjubah itu. Melewati deretan batu nisan, suasana di sana terasa sunyi, gelap, dan mencekam. Di tangannya, Vio membawa sebuah cangkul. Namun ia tak tahu apa yang akan ia lakukan dengan benda itu. "Gali gundukan tanah itu," titah wanita berjubah hitam. Sekilas, Vio menoleh sosok itu dengan takut-takut. Telunjuk berkuku runcing nan hitam milik sosok berjubah menunjuk pada salah satu gundukan tanah yang masih merah dengan bertabur kelopak mawar segar di atasnya. Vio mengamati gundukan itu. Tatapannya memindai dan berhenti pada batu nisan yang bertuliskan Vio Aprilia, binti Bapak Karya. Astagfirullahalazim. Vio sontak terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengucur dengan derasnya. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dengan jantung yang berdebar tak beraturan. Mimpinya barusan benar-benar seperti nyata. Tapi Vio bersyukur jika itu hanyalah sebuah mimpi. "Bu, Pak, Mas Mardi." Vio berteriak memanggil. Ia berharap ada sahutan dari mereka yang menandakan jika keluarganya sudah kembali. Namun, rumah masih sepi. Itu tandanya Vio hanya seorang diri saja di rumahnya. Vio menggeser layar ponselnya untuk mengalihkan perasaan takut yang masih menguasai dirinya. Suara gedoran pintu terdengar dari balik jendela kamarnya. Vio mengernyitkan dahinya. Sempat ia ingin membuka jendela kamarnya, namun urung. Mengingat pesan sang ibu yang mengatakan agar Vio tidak perlu membuka pintu atau jendela, karena keluarganya masing-masing sudah membawa kunci pintu saat pergi. "Siapa?" Dengan takut-takut, Vio menyahut, tanpa beranjak sedikit pun dari atas tempat tidurnya. Tak ada jawaban. Namun jendela itu masih saja digedor dengan tidak sabaran. Suara seperti benda jatuh menimpa atap rumahnya yang bermaterial seng mengagetkan Vio. Bahkan gadis itu terjungkat kaget dibuatnya. Vio mengusap dadanya yang semakin berdegup kencang tak beraturan. Menit berikutnya, suara seperti desisan ular terdengar nyaring. Suara itu serasa berputar-putar mengelilingi tubuh Vio yang hanya terduduk diam di atas tempat tidurnya. Vio hanya seorang diri, namun anehnya kasur yang menjadi alas tempat duduknya terasa bergerak-gerak, seperti ada beberapa orang yang ikut duduk bersamanya. Vio tercekat. Seketika tubuhnya serasa menegang, kala sebuah sentuhan terasa begitu nyata dari arah belakang kepala
hingga mencapai kedua pipinya. Sentuhan itu seperti sebuah lidah panjang yang bercabang. "Ambilkan daging di ruang penyimpanan." Vio tercekat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba serasa melemah seolah tak bertulang. Perlahan, penampakan sosok besar bersisik mulai terlihat jelas menampakkan diri. Iya, ular besar itu telah melingkar mengelilingi tubuh Vio di atas tempat tidurnya. Dan itu membuat Vio semakin ketakutan. Mata Vio membulat sempurna saat menyadari tubuh bulat panjang yang ukurannya sangat besar itu perlahan mulai mengerat dan bergerak melilit tubuh mungil yang dimiliki gadis itu. "Astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah." Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Vio tantinya mengucap istighfar, berharap pertolongan dari Sang Pencipta datang menyelamatkan dirinya. Beruntung sebelum tubuh besar ular itu benar-benar melilit tubuh mungil Vio, gadis itu telah terlebih dulu beringsut dan lompat dari tempat tidur hingga tubuh mungil itu menggelinding di lantai. Dari sana, Vio semakin dapat melihat bagaimana sosok ular itu begitu mengerikan. Kepala ular itu lebih besar dari kepala yang dimiliki oleh Vio, dan bisa dibayangkan betapa besar dan panjang tubuh ular itu. Bahkan dengan posisi makhluk bersisik yang melingkar di atas tempat tidur saja telah memenuhi ranjang. Kepala ular itu condong mendekati Vio. Hal itu membuat Vio semakin mati rasa. Tubuhnya bergetar hebat. Namun Vio tak mau lengah. Kedua tangan dan kakinya beringsut mundur, menarik bokongnya yang terduduk di lantai. Kedua matanya tetap waspada menatap ke arah ular besar yang semakin lama merayap, semakin mendekati dirinya. Vio terdiam saat satu tangannya menekan sesuatu yang lembek dan becek. Wajah Vio menoleh ke bawah untuk mencari tahu benda apa yang tersentuh oleh tangannya. Gadis itu memindai tatapannya untuk mencari tahu di mana ujung sekumpulan benda itu berasal. Alangkah terkejutnya Vio saat menyadari jika sekumpulan benda bulat panjang yang tersentuh oleh tangannya berakhir pada perut pocong yang terkoyak, hingga sekumpulan usus dan jeroan membuyar dari dalam perut itu. Yang lebih mengejutkan lagi, pocong yang berjenis perempuan tergeletak tepat di belakang punggungnya. "Ambilkan dagingnya di ruang penyimpanan. Tolong, sisakan tubuhku sedikit saja," lirih sosok pocong itu. "Ah!" Vio menjerit histeris saat ia sadari jika tubuh pocong itu hanya tersisa bagian kepala hingga area perutnya saja, sedangkan batas bawah perut sampai ke kaki sudah tidak ada lagi. Darah berwarna merah pekat mengalir dari tubuh pocong itu, hingga aroma anyir, amis dan busuk memenuhi seisi kamar itu. "Tolong aku, ambilkan daging di tempat penyimpanan. Sisakan tubuhku sedikit saja." Pocong itu selalu mengucapkan kata-kata yang sama. Vio beringsut ke sisi yang lain untuk menjauh. Dari arah ranjang, ular besar melata mendekati dirinya. Dan di sisi yang lain, sepotong pocong meminta pertolongan yang Vio sendiri tak paham apa maksudnya. "Vio, tolong aku." Suara yang lain terdengar. Vio semakin ketakutan. Meski tubuhnya semakin gemetaran, gadis itu berusaha bangkit untuk meraih gagang pintu dan keluar dari kamar yang semakin lama semakin terasa mencekam. Namun, baru saja Vio berniat meraih gagang pintu, sepotong tangan sebatas siku entah dari mana melayang dan menggenggam tangannya. Tentu saja Vio semakin histeris dibuatnya. Terlebih, sepotong tangan itu masih menetes darah busuk dari area yang terpotong. Vio mengibaskan tangannya sekuat tenaga, berusaha menyingkirkan benda mengerikan itu dari lengannya. Namun cengkeraman itu terasa semakin kuat. "Ah!" Lagi, teror itu belum berakhir. Sepenggal kepala perempuan jatuh dari langit-langit kamarnya. Dan yang membuat Vio semakin histeris, potongan kepala itu jatuh tepat di kedua tangannya. "Vio, lari!" Kepala itu berucap. Vio terkesiap. Ternyata Vio mengenali siapa pemilik kepala tersebut. Dialah Wulan, anak Wahardi yang baru meninggal 7 hari yang lalu. Sebelum Vio bekerja di rumah makan tongseng milik Bu Kesya, Wulan telah bekerja di tempat itu lebih dulu. Sayangnya, Wulan ditemukan meninggal
karena mengalami kecelakaan tunggal saat pulang bekerja. "Vio, pergi, lari!" Kepala itu kembali berucap. Vio merasakan cairan hangat kembali mengalir deras dari kedua hidungnya. Bulu kuduknya meremang seketika saat ia merasakan ada yang meniup-niup di area tengkuknya. Gadis itu menoleh ke belakang dan ia dapati kepala ular besar itu telah membuka mulutnya lebar-lebar tepat di atas kepala Vio. "Lari!" Kepala itu seolah ingin memberitahukan betapa bahayanya hidup Vio saat itu. Vio refleks melempar kepala Wulan dan dengan cepat meraih gagang pintu kamarnya. Begitu pintu kamar terbuka, Vio keluar dan berlari dengan tubuh terhuyung-huyung untuk menghindari ular besar itu. Suara desisan ular terus terdengar, membuat Vio semakin ketakutan. Tubuhnya telah basah dengan keringat. Ia ingin mengabari keluarganya agar mereka cepat pulang, namun ponselnya tertinggal di dalam kamar. Vio beringsut dan duduk bersembunyi di bawah meja makan. Suara hewan melata itu terdengar begitu dekat, namun Vio tak dapat melihat wujudnya. Cairan merah yang terus-menerus mengalir dari kedua lubang hidungnya membuat Vio semakin tidak nyaman. Gadis itu tahu benar jika dirinya mengalami mimisan. Itu berarti dia sedang dalam situasi yang tidak aman. Mata Vio membulat sempurna saat melihat hewan bersisik itu mulai melata mendekat ke arah dirinya. Tak mau mati konyol, Vio pun keluar dari tempat persembunyiannya. Vio terpaksa melanggar pesan ibunya untuk tidak keluar dari rumah. Dengan kunci yang ia raih dari atas meja kecil, Vio membuka pintu utama dan gegas berlari keluar. Vio berniat pergi ke rumah Wak Hardi untuk menyusul kedua orang tuanya yang tengah melakukan acara tahlilan di sana. Vio berlari menerjang pekatnya malam. Kakinya yang tak beralaskan sandal sesekali menginjak kerikil yang membuat gadis itu mengaduh sakit. Vio begitu ketakutan. Meski melihat makhluk tak kasat mata bukanlah pengalaman baru baginya, namun diteror tanpa henti seperti yang dialaminya barusan benar-benar membuat gadis itu ketakutan dan nyaris kehabisan energi. Bu Kesia," lirih Vio. Di tengah jalan, gadis itu sontak menghentikan langkahnya. Ia menatap aneh sosok wanita berkonde yang tengah berjalan ke arah kuburan dengan membawa sebuah cangkul dan karung di tangannya. "Bu Kesia, apa yang beliau lakukan di sana?" gumam Vio. Matanya masih mengawasi sosok Bu Kesia yang tengah berjalan mengendap memasuki area pemakaman. Sebuah cangkul dan karung masih berada di antara kedua tangan wanita parubaya itu. Rasa penasaran membuat Vio berniat mengikuti bos di tempatnya bekerja itu. Namun, baru saja kakinya melangkah, sebuah bisikan terdengar di salah satu telinganya. "Berhenti, pergi dari tempat ini, selamatkan dirimu." Suara bisikan itu terdengar seperti milik nenek tua yang menolongnya saat kecelakaan di jalan sore tadi. Lagi-lagi, cairan hangat terasa mengalir di kedua lubang hidungnya. Dan hal itu kembali membuat mata Vio berkunang karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Kepala Vio terasa begitu pusing. Bumi yang ia pijak saat itu terasa bergoyang. Vio menekan kuat-kuat kepalanya yang terasa berat dengan kedua tangannya. Tatapannya yang mulai kabur masih mengawasi sosok Bu Kesia yang semakin lama semakin menghilang di balik pohon besar yang tumbuh rimbun di pemakaman kampung yang berada tak jauh dari rumah tempat Vio tinggal. Entah apa yang akan dilakukan pemilik rumah makan itu. Keinginan Vio untuk mengikuti dan mencari tahu pun seketika sirna, karena tubuhnya bahkan tak sanggup lagi menjaga kesadarannya. Vio tumbang dan pingsan di atas tanah. "Apa yang terjadi, Vio? Mengapa kamu bisa pingsan di jalan yang dekat kuburan sana? Sedang apa kamu di sana, nak? Untung masmu menemukan kamu saat berjalan pulang ke rumah. Coba kalau tidak, bagaimana kalau kamu sampai kenapa-napa? Kan ibu bilang kamu di rumah saja. Kenapa nekat keluar dari rumah?" cecar Lisnur. Wanita itu begitu panik hingga memberondong pertanyaan di tengah tangisnya sebelum Vio sempat bersuara. Vio baru saja tersadar dari pingsannya
Sang ibu masih menangis, sedangkan ayah dan kakaknya menatap dirinya dengan cemas. Vio juga menemukan dirinya telah terbaring di atas tempat tidurnya. "Dek, Simba mengatakan jika kamu memiliki uang yang tak boleh kamu belanjakan. Mana? Kamu belum belanjakan uang itu kan?" "Uang? Simba? Simba siapa, Mas?" tanya Vio, tak paham dengan pertanyaan dari Mardi kakaknya. "Sini, Mas minta dulu uangnya. Nanti pasti kamu akan tahu." Mardi menengadahkan tangannya ke arah sang adik. "Tapi uang apa?" Vio nggak paham maksud Mas Mardi ini. "Begini, coba kamu ingat-ingat. Kira-kira kamu ada nggak dikasih seseorang uang dan itu dikasihnya secara cuma-cuma?" tanya Mardi, memangkas jarak lebih dekat pada adiknya. Vio mencoba mengingat. Ia masih berpikir. "Ada," lirihnya, masih sembari mengingat-ingat. "Dikasih sama siapa?" Mardi semakin serius. "Dikasih Bu Kesya," jawab Vio lirih. "Sudah kamu belanjakan?" Kali ini ayahnya yang bertanya. Vio hanya menggeleng lemah, dan hal itu membuat kakak dan kedua orang tua Vio cukup bernapas lega. "Mana? Kemarikan uangnya," pinta Mardi, menengadahkan tangan ke arah sang adik. Mendengar permintaan sang kakak, Vio bergerak bangkit meski tubuhnya masih terasa begitu lemah. Sang ibu membantu gadis itu yang bergerak menuju arah keranjang pakaian kotor yang bertengger di salah satu sudut kamar itu. Vio mengambil satu celana kotor dari dalam keranjang tersebut. Itu adalah celana yang dipakai Vio saat bekerja di rumah makan. Celana itu mengalami sobek di area lutut dan belakang paha. Sobekan itu didapat saat Vio mengalami kecelakaan tunggal sepulang bekerja. Terdapat juga bercak darah yang lumayan banyak. Darah yang bersumber dari luka saat kecelakaan, dan sebagian besar darah itu dari mimisan yang seringkali diderita oleh gadis itu. Vio merogoh salah satu saku yang terdapat di celana kotor itu. Dari sana, Vio menemukan uang lusuh pecahan 10.000. Itu adalah uang pemberian dari Bu Kesya. "Kamu yakin ini uangnya?" tanya Mardi seraya menerima uang pemberian dari adiknya. "Iya, cuma itu seingatku satu-satunya uang yang aku taruh di saku celanaku, karena uangku yang lain masih di dalam dompet," jawab Vio yakin. Mardi mengangguk lemah. Bu Lisnur memapah Vio agar kembali duduk di tepi tempat tidurnya. "Dek, kamu ambil wudhu ya, karena Simbah mau bertemu denganmu." Mendengar permintaan Mardi, Vio semakin tidak paham, mengernyitkan dahinya semakin dalam. "Simbah? Simbah siapa sih, Mas?" Vio nggak ngerti. Dari tadi Mas Mardi nyebutin Simbah, Simbah, Simbah. Simbah itu siapa? "Kamu nurut saja, Ndu. Yuk, ibu antar ke kamar mandi, ambil wudhu. Nanti kamu akan tahu siapa Simbah yang Masmu maksud," lirih Bu Lisnur. Meski masih bingung, akhirnya Vio menurut. Dengan dipapa sang ibu, Vio masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Beberapa menit kemudian, Vio telah duduk kembali di atas tempat tidurnya dengan posisi berselonjor kaki. Mukena masih melekat di tubuh gadis itu sebelumnya. Vio sempatkan melakukan sholat isya terlebih dahulu bersama ibu, ayah, dan kakaknya. "Kamu siap, Ndu?" tanya sang ayah. Lagi-lagi, Vio hanya mengernyitkan dahi, heran dengan tingkah laku seluruh anggota keluarganya. Merasa sang ayah masih menanti jawaban darinya, gadis itu pun hanya mengangguk lemah. Vio mengamati tingkah sang ayah yang telah duduk di dekat kakinya. Ayah Vio memejamkan mata sejenak. Mulutnya komat kamit seperti membaca doa. Lagi-lagi, Vio hanya mengamati. Sejurus kemudian, ayah Vio menekan kedua ibu jari kaki Vio secara bersamaan. Dan itu membuat Vio menjerit sakit karena merasakan kesakitan yang luar biasa. "Sakit, sakit ayah, cukup ayah, sakit." Vio menjerit, meronta, dan berusaha melepaskan diri dari sang ayah. Namun, kedua tangan ayahnya justru menekan kedua jempol kaki anaknya semakin kuat. Ibu dan kakaknya menahan tubuh Vio. Meski tak tega, namun mereka merasa sangat perlu melakukan hal itu pada Vio, karena mereka tahu jika anak mereka tengah berada dalam bahaya. Tubuh Vio menggeliat hebat.
Dari kedua jempol kaki yang masih ditekan kuat oleh sang ayah, Vio merasakan rasa sakit yang teramat sangat mengalir lalu menjalar naik sampai ke ubun-ubun gadis itu. Sesuatu terasa memaksa keluar dari dalam diri gadis itu. Kedua mata Vio membelalak sempurna. Kedua tangan gadis itu terbuka lebar. Tubuh gadis itu menegang. "Ah!" Vio berteriak begitu kencangnya. Bersamaan dengan itu, kepulan asap berwarna abu-abu muncul dari dalam puncak kepala gadis itu. Perlahan tapi pasti, kepala Vio telah berada di atas pangkuan seorang nenek tua, berpakaian kebaya hijau berpadu dengan kain jarik berwarna coklat. "Tenang, buyutku. Simbah di sini. Simbah telah memilih tubuhmu, maka Simbah akan menjagamu," ucap nenek tersebut. Vio menatap wajah sang nenek dengan tatapannya yang mulai redup. Nenek yang nolongin saya tadi sore. Nenek siapa?" Vio bertanya dengan nafasnya yang tersengal. "Aku Simbah buyutmu. Selama ini Simbah selalu ada bersamamu. Maaf Yandu, tubuhmu tak mampu menerima sukma Simbah. Namun Simbah memaksa kehendak Simbah tetap berdiam di dalam tubuhmu, dan itu yang membuat kamu sering mimisan." Vio mengerjap mata tak mengerti. Ia semakin tak paham dengan tingkah nenek itu. "Setiap kali Simbah berusaha memberitahumu akan bahaya yang mengancam, Simbah harus mengeluarkan banyak energi. Seperti saat berbisik di ruang penyimpanan daging dan di depan kuburan. Simbah harus berusaha keras untuk itu. Dan karena itulah tubuhmu turut menerima efeknya. Dan itulah yang membuat hidungmu mengeluarkan darah." Vio mengangguk. Ia mulai paham mengapa selama ini dirinya sering mimisan saat merasa suatu bahaya mengancam dirinya. Simbah ini pernah menjaga Mas. Namun saat usia Mas 12 tahun, Simbah berpindah pada tubuhmu. Dan sampai sekarang. Sebelumnya, Simbah juga menjaga ayah. Mardi bercerita. Vio mengernyitkan dahi. Selama ini, dia tidak pernah tahu jika tubuhnya terdapat kodam penjaga yang tak lain adalah nenek moyang dari sang ayah. "Du, uang yang dikasih oleh Kesia baiknya dikembalikan saja pada orangnya. Jangan dibelanjakan. Jangan pula dipakai untuk amal. Uang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harus cepat sebelum jiwamu terikat sebagai calon tumbal dan kamu tidak bisa lepas lagi." Nasihat Simbah membuat Vio dan seluruh keluarganya terkesiap. "Dan kamu juga harus keluar dari tempat itu. Carilah pekerjaan dimanapun, tapi tidak di tempat yang dipenuhi oleh lelembut itu," tambah Simbah dengan penuh penekanan. Setelah mengutarakan peringatannya pada Vio, si nenek kembali menjelma asap berwarna keabuan. Asap itu membumbung tinggi, berkumpul di langit-langit kamar tempat Vio dan keluarganya masih berkumpul. Keempat orang itu masih tak lepas mengamati kepulan asap jelmaan si nenek. "Besok segera saja pergi temui Kesia dan kembalikan uang pancingan itu. Jangan menunggu terlalu lama, karena jika tidak segera, sukma buyutku bisa saja keburu terikat dalam perjanjian tumbal yang dibuat wanita pemuja setan itu." Suara Simbah menggema di ruang kamar yang cukup luas itu, sebelum akhirnya memecah di udara dan menghilang. "Aku ada di belakangmu, Ndu." Suara itu terdengar berbisik, seperti berada tepat di tengkuk Vio. Cairan hangat kembali mengalir dari kedua lubang hidung gadis itu. Dan itu membuat kedua orang tua Vio menjadi panik. "Jika bukan demi kebaikanmu, tak kuizinkan Simbah buyutmu mengikutimu. Kamu mimisan terus begini jadinya," keluh sang ibu seraya membersihkan hidung anaknya. "Jangan begitu, Bu.
Simba masih ada di sini." Ayah Vio memberi nasihat. Bu Lisnur hanya membuang nafas kasar. Malam ini, Vio tidur di kamarnya. Kali ini dia tidak sendiri. Ayah dan ibunya turut menemani. Namun berkali-kali ibunya harus membangunkan Vio karena gadis itu berteriak-teriak saat tidur karena terus-menerus ketindihan. "Kenapa, Ndu?" tanya Bu Lisnur cemas pada anaknya yang terbangun dengan keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pori-pori wajah anak gadisnya. "Bu, Vio takut. Setiap kali Vio terpejam, pasti sudah ada di warung itu. Seseorang meminta Vio ambil daging di dalam ruang penyimpanan. Tapi di dalam ruangan itu isinya kuburan, Bu. Dan Vio harus menggali kuburan Vio sendiri. Itu terus yang terjadi tiap kali Vio sampai terpejam." Vio tak kuasa menangis. Gadis itu begitu ketakutan dengan apa yang terjadi pada dirinya. "Ya Allah, gimana ini ya?" Bu Lisnur memeluk tubuh anaknya. Kecemasan kini menggerogoti batin ibu dua anak itu. "Tidak apa-apa, kita tidur saja dulu. Besok pagi-pagi sekali, ayah antar kamu ke warung Tongseng. Kita kembalikan uang Bu Kesya itu. Sekalian minta izin baik-baik untuk mengundurkan diri dari tempat itu," jawab Karya sang ayah. Vio mengangguk lemah. "Aku gak berani tidur, Bu. Pasti nanti aku balik lagi ke warung itu," lirih Vio saat ibunya merangkul gadis itu agar kembali berbaring. "Ayo, sini, ibu temani. Kita sholawatan sama-sama, biar kamu bisa tidur dengan nyaman," bujuk sang ibu. Meski sedikit ragu, Vio pun akhirnya menurut. Pagi menyapa. Seusai sholat subuh berjamaah, keluarga Pak Karya seperti biasa menikmati sarapan bersama di meja makan. Vio tampak lesu, lemas, dan mengantuk. Semalaman gadis itu tak bisa tidur dengan nyenyak. Hal itu membuat lingkaran hitam pada pinggiran kedua matanya tampak begitu kentara. Mardi dan kedua orang tuanya merasa tak tega dengan situasi yang harus dihadapi oleh Vio. "Sabar ya, Dek. Nanti kalau udah siangan, kita pergi ke warung itu. Kita selesaikan permasalahan ini, ya," ucap Mardi. Lelaki yang usianya hanya terpaut 3 tahun dengan adiknya itu mengusap lembut puncak kepala Vio. Vio sendiri duduk lesu dengan kepala menopang kedua siku di atas meja makan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.